His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kerajaan sorga itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus memberikan peringatannya di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Yesus berkata demikian, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu, kita harus ingat, jangan pernah menjadi lengah, karena ada si pencuri yang sedang menantikan kita untuk mencuri kunci kerajaan surga yang telah kita miliki. Bapa kita di surga telah mengaruniakan kepada kita anugerah keselamatan, dan itu hendak diambil oleh si iblis, karena iblis mau kita berpaling dari Tuhan yang mana adalah juru selamat kita. Dengan adanya masalah atau malah berkat yang begitu melimpah, bisa saja kedua hal itu menyelewengkan kita daripada kebenaran. Lalu kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita diingatkan bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Namun bersyukurlah bahwa kita berasal dari Allah, dan di dalam kita ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 juga dikatakan, di dalam kita ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa kecil dan ketakutan. Oleh karena kuasa kegelapan yang begitu nyata di depan mata kita ingin menghancurkan kita. Karena di dalam Lukas 10 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara-saudaraku, bagian kita adalah mengerti dan memahami bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Dan sesuatu yang berharga di dalam diri kita itu ingin dicuri oleh si iblis. Tetapi karena kepada kita telah diberikan kuasa untuk menghancurkan semua serangan dari panah-panah api si iblis, oleh sebab itu Tuhan juga memperbekali kita dengan ayat di dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ternyata hal-hal yang ingin dicuri si iblis dari diri kita itu tertulis di dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal inilah yang menjadi begitu penting karena berisikan esensi kuasa akan kerajaan sorga, yaitu kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, inilah yang ingin dicuri oleh si iblis dari hidup kita. Dan kenapa iblis mau mencurinya? Karena iblis memang tidak pernah memilikinya. Dan hal itulah yang wajib membuat kita waspada. Karena ketika kebenaran kita terkikis dan kita mulai terkontaminasi dengan dunia, maka kebenaran yang ada itu bukanlah kebenaran yang sejati. Kebenaran itu sudah tidak bisa disebut sebagai kebenaran lagi. Karena kebenaran tidak dapat dicampur oleh apapun juga. Kebenaran tidak dapat ditawar. Kebenaran tidak dapat dinegosiasi. Dan kebenaran sendiri tidak bisa dibuat simpel dan disederhanakan. Dan karena kebenaran tidak dapat dicampur oleh apapun, karena kebenaran itu bersifat hakiki. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pegang teguh kebenaran yang seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maka damai sejahtera dan sukacita itu akan ada dalam sepanjang perjalanan kita. Iblis begitu ingin mencuri damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu damai sejahteranya yang memang diberikan Tuhan khusus bagi kita. Maka ketika kita kehilangan damai sejahtera itu, kita sedang keluar dari kenyamanan dan ketentraman yang diciptakan Tuhan bagi kita. Jadi jangan pernah menyerahkan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Masalah apapun boleh terjadi. Bahkan masalah sedang melanda di seluruh muka bumi ini. Tidak di kanan kita, tidak di kiri kita, tidak di belakang kita, tidak di depan kita. Hampir setiap saat mata kita melihat masalah. Dan setiap tarikan nafas kita melihat problema di sekitar kita. Dan apapun itu yang terjadi, jangan pernah kita kehilangan damai sejahtera. Dan satu hal lagi, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa oleh Roh Kudus? Karena dunia dapat menghadirkan sukacita, tetapi hal itu bersifat semu. Sukacita dunia muncul sebentar saja, lalu lewat dan lenyap. Tetapi Roh Kudus yang menjadi roh penghibur, yang memberikan sukacita sejati, yaitu sukacita yang tidak bersyarat. Sehingga dalam segala situasi dan kondisi kita bisa menikmati kesukaannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.